Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fauzan dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Kuningan. Anak-anak, coba kalian perhatikan, jika ada sebuah balok dan sebuah kubus, kira-kira kita mau belajar apa ya hari ini? Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang luas permukaan dan volume pada kubus dan balok. Setelah menyelesaikan pembelajaran hari ini, anak-anak diharapkan dapat mengeksplor lebih tentang bangun ruang sisi datar, khususnya kubus dan balok. Kemudian diharapkan anak-anak dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume pada kubus dan balok. Anak-anak, kubus, balok, prisma, dan limas merupakan bangun ruang sisi datar loh. Kenapa sih dikatakan bangun ruang sisi datar? Karena seluruh sisi yang menyelimuti bangun ruang tersebut merupakan bangun datar. Loh, pasti kalian bertanya-tanya, apakah ada yang melengkung? Tentu saja ada. Namanya adalah bangun ruang sisi lengkung. Contohnya seperti tabung, kerucut, dan bola. Anak-anak, ayo kita mencari tahu tentang kubus. Apa itu kubus? Kubus adalah bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh 6 buah persegi yang sama persis. Kira-kira benda apa saja ya yang berbentuk kubus? Wah, ini adalah beberapa benda yang berbentuk kubus. Ternyata tanpa kita sadari banyak sekali benda di sekitar kita yang berbentuk kubus. Coba kita perhatikan sama-sama kubus berikut ini. Nama dari kubus tersebut adalah kubus ABCDEFGH. Mari kita bahas unsur-unsur dari kubus tersebut. Kubus memiliki 12 busuk yang sama panjang. Kemudian, kubus memiliki 6 sisi yang sama besar. Dan yang terakhir, kubus itu memiliki 8 titik sudut. Anak-anak, jika kubus dibuka, maka akan jadi seperti ini. Ini namanya adalah jaring-jaring kubus. Kubus ini memiliki 11 jaring-jaring loh. Nah, ini adalah bentuk jaring-jaring kubus. Yang diarsir itu adalah alas dan atap dari kubus tersebut. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus itu apa sih? Luas permukaan kubus adalah luas permukaan yang menutupi bagian kubus tersebut atau bagian yang menyelimuti si kubus tersebut. Berarti rumus luas permukaan kubus adalah 6 kali luas sisi. Luas sisinya itu kan sisi kali sisi. Jadi rumusnya adalah 6 kali sisi atau bisa kita tuliskan 6 kali S kuadrat. Nah, S itu merupakan panjang rusuk dari kubus. Selanjutnya, mari kita aplikasikan rumus tersebut pada contoh soal. Hitunglah luas permukaan kubus di samping jika diketahui AB-nya 10 cm. Nah, berapakah luas dari kubus tersebut? Kita ingat ya, rumus luas permukaan kubus itu adalah 6 kali sisi kali sisi. Berapa sih sisinya tadi? Panjang AB adalah 10 cm. Maka luas permukaannya adalah 6 kali 10 cm dikali 10 cm. Didapatkan hasilnya adalah 600 cm kuadrat atau 600 cm persegi. Selanjutnya kita akan mempelajari volume kubus. Volume itu apa sih? Volume itu adalah isi atau kapasitas dari kubus tersebut. Ternyata untuk menentukan volume dari bangun ruang itu cukup dengan mengalihkan luas alas dikali tingginya. Konsep ini juga berlaku untuk bangun ruang, prisma, dan balok. Kubus kan alasnya persegi, maka rumusnya adalah sisi kali sisi. Kemudian tinggi dari kubus tersebut adalah sisi juga, maka volume dari kubus adalah sisi kali sisi kali sisi, atau bisa kita tuliskan dengan S pangkat 3. Mari kita aplikasikan rumus tersebut pada contoh soal. Coba anak-anak perhatikan gambar di samping. Nah, hitunglah berapa volume dari kubus tersebut. Kita semua tahu ya, untuk menentukan volume kubus itu adalah sisi kali sisi kali sisi. Tadi berapa sih panjang sisinya? Nah, panjang sisinya adalah 7 cm. Maka kita tinggal lakukan saja penghitungan, yaitu 7 cm dikali 7 cm dikali 7 cm. Maka
maka hasilnya adalah 343 cm pangkat 3, atau bisa kita nyatakan dengan cm kubik. Jadi hasilnya adalah 343 cm kubik. Bisa dipahami kan? Supaya kita lebih memahami kedua rumus tersebut, mari kita aplikasikan pada contoh soal yang lainnya. Seorang anak ingin membuat kubus dengan total luas 216 cm persegi. Berapakah panjang sisi yang dibutuhkannya? Nah, pada soal ini luas permukaannya itu sudah diketahui, dan yang ditanyakan itu adalah panjang sisinya. Maka luas permukaan sama dengan 6 kali S kuadrat. Nah, kita masukkan saja 216 cm kuadrat sama dengan 6 kali S kuadrat. Nah, untuk mencari S kuadrat adalah 216 dibagi 6. Hasilnya adalah 36. Nah, karena sudah didapatkan 36, itu adalah S kuadrat. Sedangkan yang kita cari adalah panjang sisinya saja, atau hanya S-nya saja. Berarti S-nya sama dengan akar dari 36. Hasilnya itu adalah 6. Contoh soal yang lainnya, sebuah kubus diisi pasir hingga penuh. Jika tinggi dari kubus tersebut adalah 8 cm, berapakah volume pasir pada kubus tersebut? Untuk menyelesaikan soal ini, kita tahu volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Karena tadi kita sudah mengetahui sisinya adalah 8 cm, maka kita tinggal mengalihkan saja 8 cm dikali 8 cm dikali 8 cm. Hasilnya adalah 256 cm kubik. Jadi volume pasir pada kubus tersebut adalah 256 cm kubik. Anak-anak, sekarang kita akan mencari tahu tentang balok. Balok adalah bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh 3 buah persegi panjang yang saling berhadapan, namun tidak semua sisinya sama panjang. Kira-kira benda apa saja ya yang berbentuk balok? Nah, ini adalah contoh benda-benda yang berbentuk balok. Ternyata ada banyak sekali benda yang berbentuk balok di sekeliling kita tanpa kita sadari. Anak-anak, coba perhatikan gambar balok berikut ini. Nama dari balok tersebut adalah balok ABCDEFGH. Nah, pada balok ini terdapat panjang, lebar, dan tinggi. Unsur-unsur dari balok tidak jauh berbeda dengan unsur-unsur dari kubus. Balok memiliki 6 sisi dengan sisi yang berhadapan sama besar. Kemudian balok juga memiliki 12 rusuk yang sama panjang, dan balok memiliki 8 titik sudut. Anak-anak, coba perhatikan, jika balok ini dibuka, maka akan membentuk jaring-jaring balok. Nah, ini adalah contoh lain dari jaring-jaring balok. Namun, jaring-jaring balok itu sebenarnya ada banyak loh. Bahkan ada 54 jaring-jaring balok. Banyak banget kan? Selanjutnya kita akan membahas luas permukaan balok. Nah, luas permukaan balok itu adalah luas yang menutupi permukaan si balok tersebut. Untuk mencari luas permukaan balok adalah luas atas, yaitu panjang kali lebar, ditambah luas bawah, yaitu panjang kali lebar, ditambah luas depan, yaitu panjang kali tinggi, ditambah luas belakang, yaitu panjang kali tinggi, ditambah luas kanan, yaitu lebar kali tinggi, dan yang terakhir ditambah dengan luas kiri, yaitu lebar kali tinggi. Nah, atau bisa kita tuliskan dengan sederhana, yaitu 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Sekarang coba perhatikan contoh berikut ini. Diketahui sebuah balok memiliki panjang 8 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 3 cm. Itulah luas permukaan dari balok tersebut. Nah, karena panjang, lebar, dan tingginya sudah diketahui, langsung saja kita masukkan kepada rumus luas permukaan balok. Luas permukaan baloknya adalah 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Sekarang kita hitung dulu berapa panjang kali lebarnya, berapa panjang kali tingginya, dan lebar kali tingginya. Panjang kali lebarnya adalah 8 kali 5 cm, yaitu 40 cm kuadrat. Kemudian kita hitung
panjang kali tingginya berapa? Yaitu 8 cm dikalikan dengan 3 cm. Maka hasilnya adalah 24 cm kuadrat. Dan yang terakhir kita hitung lebar kali tinggi. Lebarnya adalah 5 cm dan tingginya adalah 3 cm. Maka hasilnya adalah 15 cm kuadrat. Kemudian kita jumlahkan 40 ditambah 24 ditambah 15. Maka hasilnya adalah 79. Kemudian langkah yang terakhir adalah kita kalikan dengan 2. Maka hasilnya adalah 158 cm kuadrat. Maka luas permukaan dari balok tersebut adalah 158 cm kuadrat atau cm persegi. Anak-anak, pembahasan terakhir pada pertemuan kali ini adalah volume balok. Kita semua sudah mengetahui bahwa volume itu adalah isi atau kapasitas yang memenuhi balok tersebut. Nah, untuk menentukan rumus volume balok, kita hanya perlu mengalihkan luas alas dan tingginya saja. Maka didapatkan volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Mari kita aplikasikan rumus tersebut pada contoh soal berikut ini. Diketahui seorang kontraktor sedang membuat kolam renang dengan panjangnya adalah 25 meter, lebarnya adalah 10 meter, dan kedalamannya adalah 2 meter. Nah, berapakah air yang dibutuhkan untuk mengisi kolam renang tersebut? Nah, karena panjang, lebar, dan tinggi balok tersebut sudah diketahui, kita langsung saja mencari volumenya, yaitu dengan rumus V sama dengan P kali L kali T. Nah, kita tinggal masukkan saja, yaitu 25 meter dikalikan 10 meter dikalikan 2 meter. Maka didapatkan hasilnya adalah 500 meter kubik. Nah, jadi air untuk mengisi kolam renang tersebut itu dibutuhkan sebanyak 500 meter kubik. Di antara kalian semua pasti ada yang bertanya-tanya, bagaimana sih cara menyelesaikan soal yang sudah diketahui volumenya? Kemudian kita harus mencari nih panjang atau lebar atau tinggi dari balok tersebut. Nah, jangan khawatir, maka kita bisa menyelesaikannya dengan rumus berikut ini. Wah, tidak terasa ya pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami materi dengan baik. Oke, untuk memperdalam kemampuan kalian, silahkan kerjakan latihan soal berikut ini. Silahkan kalian screenshot ya. Dan diingatkan kembali, silahkan kalian melakukan eksplorasi sebanyak mungkin tentang materi prisma dan limas, karena itu adalah untuk pertemuan selanjutnya. Dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.